Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Firmansyah, NPMG 1D022046. Di sini saya akan menjelaskan materi persamaan diferensial tentang PLTA dengan dosen pengampu yaitu Novalio Darata ST MSc PhD. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu PLTA. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah mesin konversi energi yang memanfaatkan air sebagai media kerjanya. Sistem kerja PLTA melibatkan beberapa komponen utama seperti dam atau bendungan, reservoir, penstock atau pipa pesat, turbin, draft tube, powerhouse, dan terminal listrik. Proses kerjanya dimulai dengan memanfaatkan arus aliran air dari sungai yang ditampung dalam dam. Air tersebut dialirkan melalui rangkaian pipa sehingga energi potensial air berubah menjadi energi kinetik. Energi ini kemudian digunakan untuk memutar turbin, yang pada gilirannya menggerakkan generator dan menghasilkan energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Selanjutnya yaitu PLTA Musi. Sebagai contoh, PLTA Musi adalah pembangkit listrik tipe run-of-river yang memanfaatkan aliran Sungai Musi. Gedung pembangkitnya berada 400 meter di bawah tanah dan pembuangan akhirnya ke aliran Sungai Simpang Aur dengan daya terpasang sebesar 3 dikali 70 megawatt atau seluruhnya yaitu 210 megawatt. PLTA ini mampu membangkitkan energi listrik sebesar 1.140 gigawatt hours per tahun. Ini merupakan PLTA besar pertama yang dibangun di Provinsi Bengkulu. Baiklah di sini yaitu ada headpond atau waduk. Headpond adalah kolam besar yang menyimpan air dari sungai atau sumber air lainnya. Persamaan diferensial untuk headpond dapat dinyatakan sebagai DH per DT sama dengan 1 per A dikali Q in dikurang Q out, di mana H adalah tinggi air waduk, A adalah luas permukaan waduk, Q in adalah debit masuk ke waduk, dan Q out adalah debit keluar dari waduk. Dan selanjutnya yaitu headrest conduit atau saluran pengarah. Headrest conduit adalah saluran yang membawa air dari waduk ke turbin. Persamaan diferensial untuk headrest conduit dapat dinyatakan sebagai DH conduit per DT sama dengan 1 per A conduit dikali Q in dikurang Q conduit, di mana H conduit adalah tinggi air di dalam saluran, A conduit adalah luas penampang saluran, dan Q conduit adalah debit keluar dari saluran menuju turbin. Selanjutnya yaitu ada surge tank atau tangki tumpah. Surge tank berfungsi untuk menstabilkan tekanan pada sistem. Persamaan diferensial untuk surge tank dapat dinyatakan sebagai DH surge per DT sama dengan 1 per A surge dikali Q conduit dikurang Q out, di mana H surge adalah tinggi air di dalam tangki tumpah dan A surge adalah luas penampang tangki tumpah. Dan selanjutnya yaitu ada turbin penstock. Turbin penstock adalah sistem yang mengubah energi air menjadi energi mekanis. Persamaan diferensial untuk turbin penstock dapat dinyatakan sebagai P turbin sama dengan PGQ conduit H conduit, di mana P turbin adalah daya yang dihasilkan oleh turbin, P adalah massa jenis air, dan G adalah percepatan gravitasi. Selanjutnya yaitu ada PI controller. Controller dapat digunakan untuk mengatur debit air agar sistem tetap stabil. Persamaan diferensial untuk PI controller dapat dinyatakan sebagai Q in sama dengan KP H set point dikurang H ditambah KI integral H set point dikurang H sama dengan dikali dt, di mana KP dan KI adalah konstanta kontrol proporsional dan integral, dan H set point adalah tinggi air yang diinginkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan simulasi menggunakan Python, yaitu menggunakan import 6TASNP, import matplotlib, pplot as plt from Skype, integrate
import Odein, yang di mana memiliki parameter yaitu Q total atau debit air masuk yaitu 42,3 meter kubik per sekon, Q turbin atau debit untuk turbin 20,66 meter kubik per sekon, Q out atau debit tetap yang lepas ke hilir dam Musi 1,1 meter kubik per sekon, H atau tinggi air terjun 396,4 meter, L atau luas pipa yaitu 15,89 meter kubik, yang mana dengan meter persegi, yang mana menggunakan rumus perkalian pi dikali R kuadrat. Dan G yaitu percepatan gravitasi 9,81 meter kubik meter per sekon kuadrat. Rho atau massa jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik. Eta turbin atau efisiensi turbin 0,8. Eta generator atau efisiensi generator 0,9. Awadu atau luas permukaan waduk 270 meter persegi. Dan juga mempunyai fungsi persamaan diferensial FYT, di mana Y0 adalah head pond, Y1 adalah headrest conduit, Y2 adalah surge tank, Y3 adalah turbin penstock, dan Y4 adalah generator. Pada simulasi ini menggunakan persamaan untuk head pond yaitu asumsikan head pond konstan. Persamaan untuk headrest conduit yaitu menggunakan hukum Bernoulli. Terus persamaan untuk surge tank menggunakan rumus keseimbangan massa. Persamaan untuk turbin penstock menggunakan hukum Bernoulli. Dan persamaan diferensial untuk turbin menggunakan persamaan turbin. Selanjutnya, definisi fungsi persamaan diferensial. FYT, fungsi ini mendefinisikan sistem persamaan diferensial yang menggambarkan dinamika PLTA. Variabel state Y menyimpan kondisi saat ini, dan variabel waktu T digunakan sebagai parameter. Fungsi ini mengembalikan array DY/DT yang berisi turunan pertama dari variabel state. Kondisi awal dan waktu Y0. Kondisi awal sistem atau tinggi air di pond, headrest conduit, surge tank, turbin penstock, dan daya listrik generator. T. Rentang waktu simulasi dari 0 hingga 60 detik dengan 1000 titik. Solusi persamaan diferensial Y Odein F Y0T menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Hasil simulasi disimpan dalam array Y yang berisi nilai variabel state pada setiap titik waktu. Tampilan grafik menampilkan grafik tinggi air di head pond, headrest conduit, surge tank, turbin penstock, dan daya listrik generator. Setiap grafik memiliki label sumbu X, yaitu waktu, dan sumbu Y, yaitu tinggi air atau daya listrik, menggunakan PLT type layout untuk memastikan tata letak grafik yang rapi. Menampilkan grafik menggunakan PLT show. Ini adalah gambar grafik pada simulasi menggunakan Python. Yang pertama yaitu head pond, yang dimana sumbu Y yaitu tinggi air dan sumbu X yaitu waktu. Dan yang kedua ada headrest conduit, yang dimana sumbu Y tinggi air dan sumbu X yaitu waktu. Yang ketiga ada surge tank, yang dimana sumbu Y tinggi air dan sumbu X waktu. Dan yang keempat ada turbin penstock, di mana sumbu Y yaitu tinggi air dan sumbu X yaitu waktu. Dan yang terakhir ada daya listrik generator, di mana sumbu Y yaitu daya listrik dan sumbu X yaitu waktu. Next. Baiklah, di sini adalah ini adalah penjelasan untuk grafik. Yang satu yaitu head pond atau grafik pertama. Respon impulsnya terlihat bahwa tinggi air di kolam head pond tetap konstan selama waktu simulasi. Ini menunjukkan bahwa sistem memiliki kemampuan untuk menjaga tinggi air di kolam meskipun ada perubahan debit air masuk dan keluar.
Yang kedua yaitu head rest conduit atau grafik kedua. Respon impulsnya tinggi air di saluran menuju turbin head rest conduit, meningkat secara bertahap seiring berjalannya waktu. Hal ini dapat diartikan bahwa head pond stabil menuju head rest. Yang ketiga yaitu surge tank atau grafik ketiga. Respon impulsnya, tinggi air di surge tank meningkat pada awal simulasi dan kemudian tetap relatif konstan. Hal ini menunjukkan bahwa surge tank berfungsi untuk menyerap fluktuasi kecepatan air sehingga memastikan pasokan air yang stabil ke turbin. Yang keempat yaitu turbin penstock atau grafik keempat. Respon impulsnya, tinggi air di penstock turbin menurun secara bertahap mencerminkan pengurangan energi potensial air seiring dengan konversi energi menjadi listrik. Yang kelima yaitu daya listrik generator atau grafik kelima. Respon impulsnya, grafik menunjukkan peningkatan daya listrik yang cepat pada awal simulasi, mengikuti penurunan tinggi air di turbin penstock. Ini mencerminkan konversi energi kinetik air menjadi daya listrik oleh turbin dan generator. Secara keseluruhan, simulasi ini menggambarkan bagaimana sistem turbin air dan generator listrik merespon impuls awal dan mencapai keadaan setimbang seiring berjalannya waktu. Grafik-grafik ini memberikan pemahaman visual tentang perubahan variabel-variabel dalam sistem sepanjang waktu simulasi. Baiklah, yang terakhir itu ada sumber rujukan. Ada yang pertama dari Hidayat W dengan judul jurnal prinsip kerja dan komponen. Yang kedua ada Setiawan AR dengan pembangkit listrik tenaga air Musi. Dan yang ketiga ada Yadav Okisor dan kawan-kawan, yaitu berjudul Ponhead Level Control in a Run of River Hydropower Plant Using Fuzzy Controller 2011-60 International Conference on Intelligent System Application to Power System ISAP 2011 1 to 5 yang terakhir yaitu data PLN 2019. Baiklah, itu saja penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.